Hai sahabat Astro dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika pada pertemuan kita yang ke-8. Nah, pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas seputar masa nifas tapi dari segi yang patologis. Yuk simak video kita yang satu ini. Nah, pada masa nifas, kita mengenal adanya masalah-masalah yang sering kita jumpai. Salah satunya yaitu ada perdarahan postpartum. Apa itu perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum ini merupakan kehilangan darah ibu pada masa postpartum lebih dari 500 ml pasca persalinan. Nah, apabila ibu melahirkan secara seksio sesarea, maka kehilangan darah yang dikatakan perdarahan postpartum adalah melebihi dari 1000 ml. Jadi dapat dibedakan kalau untuk persalinan normal, ibu dikatakan mengalami perdarahan postpartum apabila perdarahannya sudah melebihi dari 500 ml. Sedangkan seksio sesarea lebih dari 1000 ml. Perdarahan postpartum ini banyak disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, yaitu ada atonia uteri atau tidak adanya kontraksi dari uterus, kemudian adanya retensio plasenta, adanya sisa plasenta, kemudian adanya laserasi jalan lahir, dan gangguan pembekuan darah. Untuk perdarahan postpartum, kita punya dua klasifikasinya. Klasifikasi pertama dari perdarahan postpartum yaitu perdarahan postpartum primer. Perdarahan postpartum primer atau yang dikenal dengan early postpartum hemorrhage itu merupakan perdarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam pasca salin. Sedangkan klasifikasi kedua ada yang dinamakan perdarahan postpartum sekunder. Nah, atau kita kenal dengan late postpartum hemorrhage. Perdarahan postpartum sekunder ini dikatakan apabila perdarahan terjadi setelah 24 jam pasca salin. Oke, selanjutnya kita masuk kepada masalah atau infeksi yang sering terjadi pada masa nifas. Nah, di antaranya itu ada vulvitis. Vulvitis ini merupakan peradangan atau infeksi yang terjadi pada bagian vulva. Nah, ini sering disebabkan akibat laserasi perineum yang tidak dirawat dengan baik. Nah, ini yang sering menyebabkan terjadinya vulvitis. Kemudian ada vaginitis yang merupakan peradangan yang terjadi pada bagian vagina. Dan kemudian ada cervicitis, yaitu peradangan yang terjadi pada bagian cervix. Kemudian ada peritonitis, yaitu peradangan atau infeksi yang terjadi pada lapisan dinding rahim. Kemudian ada endometritis, yaitu peradangan atau infeksi yang terjadi pada lapisan endometrium. Kemudian kita masuk ke masalah psikologis pada masa nifas. Masalah psikologis pada nifas ini kita punya 3. Yang pertama ada yang kita kenal dengan namanya postpartum blues, kemudian ada depresi postpartum, dan yang ketiga ada psikosa postpartum. Nah, postpartum blues ini biasanya terjadi pada hari pertama hingga hari ke-10 postpartum. Nah, biasanya ibu memiliki gejala seperti gangguan mood yang ringan dan lebih mudah tersinggung. Nah, sudah memasuki depresi postpartum ini merupakan perberatan daripada gejala postpartum blues. Nah, untuk depresi postpartum ini biasanya ibu sudah mengalami gangguan yang disertai dengan gangguan makan, dan gangguan tidur, sehingga mengganggu aktivitas-aktivitas seharian ibu. Kemudian ada namanya psikosa postpartum. Kalau ibu sudah memasuki psikosa postpartum, ini merupakan gangguan yang lebih parah dibandingkan dari postpartum blues dan depresi postpartum. Biasanya, gangguan psikologis ibu ini sudah disertai dengan delusi dan halusinasi, sehingga cenderung untuk membahayakan kondisi ibu maupun kondisi bayinya. Selanjutnya kita masuk kepada masalah menyusui pada masa nifas atau masalah pada laktasi. Nah, kita punya 3. Yang pertama ada yang kita kenal dengan bendungan ASI. Nah, bendungan ASI ini biasanya ditandai dengan payudara ibu yang bengkak dan ibu merasakan nyeri, bisa pada salah satu payudara ataupun kedua payudara. Biasanya bendungan ASI ini disebabkan oleh pengeluaran ASI yang tidak lancar. Kemudian ada yang kita kenal dengan namanya mastitis. Mastitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada payudara. Nah, peradangan ini bisa disebabkan akibat infeksi, kuman maupun non-kuman. Nah, pada bagian infeksi itu disebabkan akibat adanya perlukaan sehingga kuman Staphylococcus aureus itu masuk ke dalam dan ditambah dengan bendungan ASI tadi menyebabkan peradangan dan infeksi pada ibu nifas. Nah, ini biasanya ditandai dengan peningkatan suhu, nah ibu dikatakan demam. Kemudian kita punya masalah abses payudara. Nah, jika sudah abses, biasanya pada kedua payudara ibu maupun pada salah satu payudara ibu yang mengalami abses, itu mengeluarkan pus atau yang kita kenal dengan NAN. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, seorang perempuan umur 30 tahun P1A0 melahirkan di rumah sakit hari ke-15. Ibu mengeluh sering menangis malam hari,
merasa gelisah, nafsu makan menurun, berat badan semakin menurun, dan tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Insomnia, B. Kecemasan, C. Postpartum blues, D. Depresi postpartum, E. Postpartum psikosa. Baik, untuk soal yang satu ini, kita lihat bahwasannya si ibu baru melahirkan di rumah sakit dan sekarang dia postpartum hari ke-15. Nah, kita tahu di sini di soal dijelaskan keluhan-keluhan seputar masalah psikologis. Masalah psikologis yang dialami ibu saat ini dengan gejala menangis malam hari, merasa gelisah, kemudian nafsu makan menurun, berat badan semakin menurun, dan tidak bisa tidur. Nah, kita tahu bahwasanya masalah yang dihadapi oleh ibu ini sudah masuk ke depresi postpartum karena di sini ibu sudah hari ke-15 ditambah dengan depresi atau masalah psikis yang sudah mengganggu aktivitasnya, sudah mengganggu makannya, sudah mengganggu istirahat tidurnya. Itu dia yang dikatakan dengan depresi postpartum. Kalau insomnia ini tidak terkait dengan masalah-masalah psikologis pada masa nifas. Dan sama dengan kecemasan juga tidak kita kaitkan dengan masalah psikologis pada masa nifas. Kemudian postpartum blues, tadi kita juga sudah bahas kalau postpartum blues biasanya hari pertama sampai hari ke-10 itu adalah gangguan mood yang biasa, yang tidak sampai mengganggu gangguan makan ataupun tidak sampai mengganggu tidur ibu. Kemudian kalau postpartum psikosa ini merupakan gangguan yang sudah parah dan ibu biasanya sudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan baik itu keselamatan dirinya maupun pada bayinya. Oke, sahabat Asko dan sahabat Asbidan, itu dia tadi penjelasan untuk pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.